Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Di video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6, kelas 4. Nah, di sini terdapat teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Mari kita baca bersama-sama ya. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-teman mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Sst, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa," kata Gugut. "Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bentikan laku jujur. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda ya untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun," Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Baiklah, langsung saja kita jawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca tadi ya. Nomor 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? Jawabannya, aku, Ida, Gugut, Bu Tati, dan teman lainnya. Nomor 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Jawabannya, aku, Ida, Gugut, dan teman lainnya. Number 3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Jawabannya, Gugut melakukan cara untuk menyontek Ida. Number 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut karena termasuk perbuatan yang tidak jujur. Number 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Menurut Ida, memberikan contekan merupakan perbuatan yang tidak jujur. Number 6. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Jawabannya, ketika melaksanakan ulangan harus jujur dan berusaha sendiri dan belajar dengan giat sebelum ulangan. Dan langsung saja kita jawab kolom-kolom yang ada pada kitab halaman 31 ini.
Oke, untuk kolom yang pertama, sikap-sikap dari Ida. Sederhana, tekun dan rajin belajar, jujur. Selanjutnya, pendapatku tentang sikap Ida. Ida adalah anak yang baik, sederhana, tenang, tekun belajar, dan jujur. Ia pantas untuk menjadi ketua kelas. Selanjutnya, sikap-sikap dari Gugut. Malas belajar, suka menyontek, dan tidak jujur. Pendapatku tentang sikap Gugut, Gugut memiliki sikap yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan suka menyontek ketika ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Jawabannya, ya. Kita harus jujur dalam melakukan apapun, termasuk mengerjakan tes. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Jawabannya, tidak. Apa yang dilakukan Gugut, yakni mencontek, merupakan perbuatan yang tidak jujur dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Jawabannya, Ida dan Gugut sama-sama tidak jujur. Nomor 2, apa dampaknya bagi Gugut? Jawabannya, Gugut menjadi tidak jujur dan tidak mau berusaha sendiri. Nomor 3, apa dampaknya bagi Ida? Jawabannya, berarti Ida sudah berlaku tidak jujur dengan memberi contekan. Nomor 4, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Jawabannya, bagi guru, tujuan pembelajaran menjadi kurang berhasil. Mengapa kita harus jujur? Kejujuran merupakan perbuatan yang baik. Kita dapat dipercaya dengan melakukan kejujuran. Apabila tidak jujur, maka merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jawabannya, kita tidak akan dipercaya oleh teman. Nah, kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah beserta kegiatan yang dilakukan. Sebelum menggambar, amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu. Tuliskan jenis pekerjaan beserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut pada tabel berikut. Nomor 1, guru, kegiatannya mengajar. Nomor 2, penjaga sekolah, membersihkan lingkungan sekolah. Nomor 3, kepala sekolah, merumuskan visi misi sekolah, membuat RKAS, dan mengembangkan tujuan sekolah. Nomor 4, tenaga administrasi, mengurus administrasi sekolah. Dan yang kelima, petugas perpustakaan, yaitu melayani para pengunjung ke perpustakaan. Sebelumnya, kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait dengannya. Kamu akan menggali informasi lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, serta pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut. Baiklah, langsung saja kita jawab kolom yang berada pada halaman 43 ini. Yang pertama, kegiatan ekonominya yaitu warung makan. Pekerjaannya ada pelayan, kasir, dan tukang masak atau koki. Yang kedua, pabrik sepatu. Pekerjaannya quality control, karyawan, satpam, dan tukang parkir. Pasar, ada pedagang, kuli angkut, penarik retribusi, dan tukang parkir. Jasa catering, tukang masak, sopir, tukang pengantar makanan, dan penyaji makanan. Bank, kasir, marketing, customer service, cleaning service, dan satpam. Sekarang, bacalah teks yang berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur di kitab halaman 44 sampai 45. Kalian baca sendiri anak-anak, dan teksnya ceritanya sama seperti teks yang kita baca bersama-sama di awal video tadi. Sekarang kalian baca kembali ya untuk memahami kembali bacaan teks tersebut. Dan kalian bisa pause video ini sekarang juga. Oke, sudah? Kalau kalian sudah baca, mari kita bahas pertanyaannya bersama-sama. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaan kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Ini misalkan contohnya ya. 1. Apa yang dilakukan Gugut saat ulangan? 2. Mengapa Gugut tidak siap mengikuti ulangan? 3.
Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? 4. Hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Nah, itu contoh pertanyaannya ya. Nah, sekarang tuliskan pertanyaanmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Yang pertama, Ida merupakan anak yang jujur dan berusaha sendiri dalam mengerjakan ulangan. Dia juga tidak memberikan contekan pada Gugut. Kedua, Gugut, anak yang tidak jujur ketika ulangan karena menyontek temannya. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Jawabannya, meskipun sikap tolong-menolong dianjurkan, namun dalam hal mencontek atau memberi jawaban saat tes tidak baik dilakukan. Ketika ulangan di sekolah, sebaiknya bersikap jujur, tidak mencontek. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita. Jadi, kita harus belajar dengan giat agar siap menghadapi ulangan, kemudian bersikap jujur dalam hal apapun. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Pesan Bu Nina, jangan lupa salat 5 waktu dan lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心がするよもっともっと